Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin mewujudkan mimpi membawa Indonesia berlaga ke Piala Dunia. Bang Jai jadi rebutan 3 klub Serie A Italia. Penampilan apik Jai Itzes bersama Venezia pada musim ini, ternyata menarik perhatian beberapa klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin mewujudkan mimpi membawa Indonesia berlaga ke Piala Dunia. Indonesia sejatinya pernah ikut Piala Dunia pada tahun 1938 dengan nama Hindia Belanda. Namun, setelah itu, Indonesia tidak pernah lagi bisa masuk sebagai kontestan Piala Dunia, sejak memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945. Ajang Piala Dunia 2026 yang akan datang, FIFA memberikan benua Asia tambahan slot dari 4,5 menjadi 8,5. Sehingga terdapat 8 negara Asia yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, sisanya melalui jalur playoff, yang diperebutkan antara wakil Asia melawan wakil Afrika, CAF, atau Amerika Utara, CONMEBOL. Dengan bertambahnya slot yang diberikan FIFA untuk benua Asia, hal ini membuat Erick Thohir punya keyakinan bahwa Indonesia punya peluang besar menjadi salah satu dari negara yang lolos ke Piala Dunia, menjadi bagian dari 8,5 slot tersebut. Indonesia harus masuk dalam 9 besar di Asia dengan jumlah penduduk dan gairah kami terhadap sepak bola dari seluruh rakyat Indonesia. Namun tentu saja butuh waktu, kata Menteri BUMN itu kepada Reuters. Kami ingin masuk dalam 50 besar di dunia pada tahun 2045, karena pada saat itu PDB per kapita kita akan berada di sekitar $27.000 AS sampai $30.000 AS atau sekitar Rp437 juta hingga Rp486 juta. Ini negara besar, jadi pada saat itu kualitas sepak bola akan meningkat, ujarnya. PDB per kapita Indonesia saat ini sekitar $5.000 AS atau sekitar Rp81 juta. Tim nasional Indonesia berada di peringkat ke-130 dalam peringkat FIFA, sehingga masih banyak yang harus dilakukan selama 2 dekade mendatang bagi Erick dan rekan-rekannya di bidang ekonomi dan sepak bola. Banyak orang mengatakan bahwa kami adalah raksasa yang sedang tidur dan inilah mengapa kami harus membuat program untuk menjadi lebih baik, katanya menjelaskan tentang tugasnya di PSSI. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, ujar Erick menambahkan. Timnas Indonesia semakin dapat bersaing di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia karena hadirnya sejumlah pemain diaspora. Erick menegaskan bahwa hal yang membuat para pemain diaspora mau membela Timnas Indonesia adalah percaya pada proyek yang dicanangkan PSSI. Selain itu, ada faktor sentimental berupa asal-usul leluhur mereka. Kami beruntung karena banyak diaspora kami yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade, dan inilah mengapa semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini, kata Erick Thohir ke media Inggris, Reuters. Mereka ingin kembali ke akar mereka karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek mereka dan ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka, sebuah program yang bagus dan mimpi yang ingin kami wujudkan, ditandasnya. PSSI kini memfokuskan naturalisasi pada pemain-pemain yang memang memiliki darah Indonesia. Pada era kepemimpinan Erick Thohir, nama-nama yang telah melakukan sumpah WNI adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jai Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeaon, Kelvin Verdong, Martin Paes, Eliano Reijnders, Mees Hilgers, dan Kevin Dix. Selain mereka, ada 4 nama yang sudah lebih dahulu dinaturalisasi di era kepemimpinan Iwan Bule yakni Mark Klok, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Sementara, Elkan Bagot tidak melalui proses naturalisasi karena masih punya paspor RI. Mereka dinaturalisasi secara bertahap. Beberapa nama telah berjasa membantu Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia dan mencapai semifinal Piala Asia U23. Kini, Garuda juga bisa bersaing di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Di era Erick, Jens Raven juga dinaturalisasi dan sejauh ini baru membela Timnas U20. Adapun Welber Jardim memang sedari awal masih memegang paspor RI. Proyek naturalisasi PSSI belum akan berhenti. Tahun depan, PSSI ingin menaturalisasi beberapa pemain lain, yakni Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Namun, Erick harus menemukan solusi cepat serupa untuk beberapa masalah di sepak bola Indonesia. Di antaranya kualitas liga dan wasit. Olahraga bersifat lokal, kata Erick. Kami telah membersihkan liga kami telah bermitra dengan Federasi Jepang untuk membersihkan wasit kami.
Jika kita memiliki lebih banyak klub yang fokus pada hal-hal mendasar, kami dapat mengembangkan bakat kami. Tentu saja, kami agak unik karena kita mencoba melakukannya dari puncak piramida ke bawah. Kami akan melanjutkan program untuk mengangkat raksasa yang sedang tidur ke pentas sepak bola dunia, tegas dia. Bang Jai jadi rebutan 3 klub Serie A Italia. Penampilan apik Jai Itzes bersama Venezia pada musim ini, ternyata menarik perhatian beberapa klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Jai Itzes selalu menjadi pemain andalan Venezia musim ini. Tercatat Bang Jai nyaris selalu menjadi starter dalam setiap laga Venezia di Liga Serie A musim ini. Jai Itzes selalu memberikan yang terbaik bagi klubnya Venezia. Bang Jai menjadi sosok yang tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus bagi pertahanan Venezia. Terbukti pada pertandingan melawan raksasa Juventus, Venezia nyaris mengalahkan Juventus lewat comeback manis akibat gol berkelas dari Jai Itzes. Namun sayang kemenangan Venezia yang sudah di depan mata, sirna akibat keputusan kontroversial wasit, yang menyatakan bahwa telah terjadi handsball di kotak terlarang yang mengakibatkan terjadinya penalti untuk Juve, dan Vlahovic berhasil mengkonversi penalti tersebut menjadi gol. Sejatinya dalam pertandingan itu Bang Jai bermain sangat baik. Pemain depan Juventus Dusan Vlahovic, benar-benar mati kutu dibuat Bang Jai. Sepanjang 90 menit, Dusan Vlahovic tidak mampu menembus tangguh dan kokohnya tembok Venezia, yang dikawal Bang Jai. Akibat gagalnya Vlahovic keluar dari tekanan yang dilakukan Bang Jai, membuat pemain Juve tersebut stres dan frustasi. Usai cetak gol dari titik putih, sang bomber asal Serbia itu terlihat berbicara kepada Jai Itzes dengan wajah yang kesal. Vlahovic terus berbicara hingga wasit Antonio Giwa memberikan kartu kuning untuk Vlahovic, karena tak berhenti bicara. Vlahovic disinyalir merasa kesal kepada Itzes karena tak mampu lepas dari penjagaannya di sepanjang laga. Dalam pertandingan tersebut, Bang Jai juga menciptakan sejarah, sebagai orang Indonesia pertama yang mampu menciptakan gol di kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Berkat penampilan apiknya di sejumlah laga bersama Venezia musim ini, membuat beberapa klub Serie A lainnya, kepincut atau tertarik ingin menggunakan atau merekrut Bang Jai untuk memperkuat tembok pertahanan mereka. Berikut beberapa klub Serie A, yang disinyalir ingin merekrut jasa pemain 24 tahun itu. Pertama, Bologna. Kabar ketertarikan Bologna terhadap Itzes disampaikan oleh jurnalis olahraga Italia yang sering memberitakan tentang bursa transfer, Nicolo Schira. Dalam unggahan di media sosial X, Schira menyampaikan bahwa Direktur Teknik Bologna hadir langsung untuk menyaksikan laga antara Venezia versus Cagliari, guna memantau penampilan Bang Jai Itzes dan pemain Venezia lainnya. Ini tak lepas dari upaya Bologna untuk bertahan di papan atas Serie A. Saat ini Bologna masih berkompetisi di Liga Champions. Bologna berada di posisi ke-7 di klasemen sementara Liga Serie A Italia dengan mengemas 28 poin. Kedua, Torino. Dalam laporan Tutto Venezia Sport, Torino jadi salah satu klub yang ingin memboyong bek dengan postur 190 cm tersebut. Klub yang berbasis di kota Turin itu, belum menyerah mengincar Itzes usai gagal mendatangkannya pada musim panas 2024. Ketertarikan Torino terhadap Itzes tak lepas dari sosok sang pelatih, Paolo Vanoli yang merupakan mantan atau ex-juru taktik Venezia musim lalu. Vanoli adalah pelatih yang membawa Venezia promosi ke Serie A musim 2024 hingga 2025. Vanoli sangat mengenal kualitas Bang Jai, sebagai tembok tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus. Karena itu, Vanoli sempat berencana membawa Itzes ke Torino di awal musim. Ketiga, Monza. Masih dalam laporan Tutto Venezia Sport, Monza ingin merekrut Jai Itzes di bursa transfer paling dekat. Mereka ingin memperbaiki sektor pertahanannya, yang dinilai masih sangat lemah, demi menghindari zona degradasi. Salah satu usaha yang sudah dilakukan adalah memecat Alessandro Nesta dari kursi kepelatihan. Selanjutnya Monza berniat mendatangkan pemain baru untuk mempertebal barisan pertahanan. Sudah 9 pertandingan terakhir Serie A tanpa kemenangan bagi Monza. Ini membuat mereka berada di dasar klasemen dengan koleksi 10 poin. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.